Halo teman-teman, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebenarnya kita bisa belajar sesuatu? Apakah belajar itu hanya soal menghafal atau meniru? Tentu saja tidak. Nah, teori belajar kognitif, belajar bukan sekedar mengingat informasi, namun belajar adalah proses mental yang aktif, di mana kita memahami, mengolah, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Teori ini berfokus pada cara kerja otak dalam menerima dan memproses sebuah informasi. Ketika kita belajar, otak tidak hanya menampung sebuah data, tapi juga mencari makna dari apa yang kita pelajari. Otak berusaha menyusun potongan-potongan informasi itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, ada beberapa tokoh penting dalam teori kognitif ini. Antara lain yaitu pertama, Jean Piaget. Ia menjelaskan bahwa proses belajar mengikuti tahapan perkembangan kognitif. Anak-anak belajar dengan cara yang berbeda dari orang dewasa dan pemikiran mereka berkembang seiring berjalannya usia serta pengalaman. Nah, yang kedua yaitu Jerome Brenner. Dengan konsep discovery learning atau belajar melalui sebuah penemuan, menurut Brenner, siswa akan lebih memahami pelajaran jika mereka menemukan sendiri pengetahuan tersebut, bukan hanya menerima informasi dari seorang guru. Nah, yang ketiga yaitu David Ausubel yang menekankan belajar bermakna. Ia mengatakan bahwa informasi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada, agar pembelajaran menjadi lebih mendalam dan mudah diingat. Dari pandangan para ahli tersebut, kita bisa melihat beberapa prinsip utama teori kognitif. Yang pertama yaitu belajar. Belajar adalah proses internal yang aktif, bukan reaksi otomatis terhadap stimulus. Yang kedua, pengetahuan disimpan dalam struktur mental yang disebut skema. Yang ketiga, pemahaman dan makna jauh lebih penting dibanding sekedar hafalan. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator untuk siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, sebagai contoh sederhana, bayangkan kamu sedang belajar tentang rumus luas segitiga. Guru tidak langsung memberi rumusnya, tetapi mengajakmu mengamati bentuk segitiga dan persegi panjang. Dari situ kamu menyadari bahwa segitiga bisa dianggap setengah dari persegi panjang, sehingga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kamu menemukan sendiri jawabannya dan itu adalah sebuah belajar yang bermakna. Jadi teori belajar kognitif kita bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi memahami dan menghubungkan makna. Dengan memahami bagaimana otak bekerja, kita bisa belajar lebih efektif, lebih kreatif, dan tentu saja lebih menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa belajar bukan hanya mengingat, tetapi juga memahami dan berpikir. Saya Lutfi Hakim dengan NIM 240102095 pamit undur diri. Maaf jika terdapat salah kata atau salah informasi. Bye-bye.